Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Salni, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Saya akan menyampaikan kampanye praktik baik dengan judul Meningkatkan Kemampuan Peserta Didik Melalui Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development. Untuk memenuhi ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Zufriyadi MSN. Yang akan saya bahas yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik melalui penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 6A SDN 143 Pekanbaru. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari Zone of Proximal Development atau ZPD dan scaffolding. Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Lev Vygotsky. ZPD adalah ruang di mana peserta didik bisa belajar dengan bantuan orang lain seperti guru atau teman sebaya. Di antara apa yang bisa mereka lakukan sendiri dan apa yang mereka butuhkan bantuan untuk melakukannya. Contohnya, seorang peserta didik yang tidak bisa menyelesaikan soal matematika yang sulit sendirian. Namun, dengan sedikit bantuan dari guru atau teman sebayanya, mereka bisa mengerjakannya. Selanjutnya, pengertian scaffolding. Scaffolding atau penopangan yaitu cara atau strategi yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam belajar, khususnya saat mereka berada di zona proximal development atau ZPD. Maka scaffolding merupakan dukungan atau bimbingan yang diberikan untuk membantu peserta didik mencapai hal-hal yang belum bisa mereka lakukan sendiri. Dan dukungan ini akan berkurang saat peserta didik mulai bisa melakukannya sendiri. Contohnya, jika seorang guru memberikan petunjuk langkah demi langkah, memberikan contoh, atau memberikan pertanyaan untuk memancing pemikiran peserta didik, itu yang dinamakan dengan scaffolding. Adapun intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD, intervensi ini berfokus pada penerapan strategi scaffolding dalam mendukung proses belajar peserta didik berdasarkan konsep ZPD. Nah, ZPD adalah rentang antara apa yang dapat dilakukan peserta didik secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan dari guru atau teman sebayanya. Dalam konteks ini, scaffolding berfungsi sebagai dukungan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang sedikit lebih sulit daripada apa yang dapat mereka lakukan sendiri, tetapi masih dalam batas kemampuan mereka. Nah, dengan demikian, hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik agar mereka dapat berkembang dengan optimal. Berikut adalah penerapan scaffolding di kelas 6A pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Dokumentasi berikut adalah memberikan bimbingan atau bantuan dalam diskusi kelompok peserta didik. Nah, dalam setiap kelompok peserta didik memiliki beragam tingkat kemampuan, maka bimbingan dan bantuan yang diberikan sesuai dengan bagian yang menjadi kesulitan bagi peserta didik dalam setiap kelompoknya. Memberikan dukungan yang tepat pada setiap kelompok agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas dalam pemberian scaffolding di kelas 6A yaitu yang pertama, stimulus melalui kegiatan mengidentifikasi secara mandiri pada kertas karton. Nah, stimulus ini merupakan sintak atau langkah kegiatan pada model pembelajaran Discovery Learning sintak yang pertama. Nah, tujuannya adalah untuk menstimulus atau merangsang peserta didik agar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, melakukan pengelompokan. Peserta didik dikelompokkan untuk melakukan diskusi
Kemudian pemberian tugas. Pemberian tugas atau suatu permasalahan yang akan diselesaikan oleh peserta didik dalam kelompok. Yang keempat, melakukan bimbingan. Dalam diskusi kelompok akan diberikan bimbingan pada bagian mana peserta didik merasa kesulitan. Nah, dalam kelompok tentunya memiliki ragam kemampuan. Dengan demikian, cara pemberian pembimbingan pun berbeda-beda, sesuai bagian kesulitan yang dimiliki setiap kelompok. Kemudian, bimbingan ini akan berkurang saat peserta didik mulai bisa melakukannya sendiri dalam kelompoknya. Kemudian, yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Penerapan scaffolding di kelas dilakukan dengan berbagai teknik seperti memberikan petunjuk yang bertahap, memberikan umpan balik yang konstruktif, mengajukan pertanyaan terbuka yang merangsang pemikiran, menyediakan sumber daya tambahan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan terakhir, menggunakan teknik pemodelan untuk menunjukkan cara menyelesaikan tugas. Melalui penerapan scaffolding dalam ZVD, beberapa hasil positif yang tercapai. Yang pertama, peningkatan kemandirian peserta didik. Mereka dapat menyelesaikan tugas yang lebih kompleks secara mandiri setelah melalui proses scaffolding. Mereka juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memecahkan masalah secara kreatif dan efektif. Yang kedua, peningkatan interaksi sosial. Dengan menggunakan scaffolding melalui interaksi guru dan peserta didik dan antar peserta didik, kemampuan kolaborasi dan komunikasi peserta didik juga meningkat. Nah, yang ketiga, peningkatan kepercayaan diri. Peserta didik merasa lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas karena mereka merasakan adanya dukungan yang tepat dari guru. Yang keempat, pemahaman konsep yang lebih mendalam. Peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap materi pelajaran karena mereka diberikan kesempatan untuk berpikir secara kritis dan mendapatkan umpan balik yang membantu dan tepat. Dengan penerapan scaffolding dalam ZPD, ini memberikan banyak pembelajaran yang dapat diambil. Nah, yang pertama, kesadaran akan perbedaan kemampuan peserta didik. Nah, setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, dan scaffolding memungkinkan guru untuk menyesuaikan intervensi berdasarkan kebutuhan individual peserta didik. Yang kedua, pentingnya umpan balik yang terarah. Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif sangat penting dalam mendukung perkembangan kognitif setiap peserta didik dalam ZVD. Yang ketiga, fleksibilitas pendekatan. Scaffolding harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan setiap peserta didik. Terkadang peserta didik membutuhkan lebih banyak dukungan, sementara di waktu lain mereka siap untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Untuk mereplikasi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZVD di kelas lain, beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengamatan awal terhadap tingkat kemampuan peserta didik. Melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat perkembangan peserta didik agar scaffolding yang diberikan lebih tepat sasaran. Nah, misalnya dengan melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk melihat bagaimana kesiapan belajar peserta didik atau kemampuan beragam yang dimiliki peserta didik. Nah, yang kedua, menyediakan berbagai teknik scaffolding. Nah, dengan menentukan jenis scaffolding yang paling sesuai, misalnya melalui pemodelan atau diskusi atau sumber belajarnya. Yang ketiga, monitoring secara berkala. Melakukan pemantauan secara berkala
untuk menilai efektivitas scaffolding yang diberikan dan lakukan penyesuaian sesuai dengan respon peserta didik. Yang terakhir, pelatihan guru. Penting untuk memastikan bahwa guru memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep ZVD dan scaffolding agar dapat melaksanakan intervensi dengan baik. Nah, tentu sebagai seorang guru, kita harus selalu mengembangkan potensi diri untuk selalu belajar dan belajar lagi untuk mengembangkan potensi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Maka penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZVD dapat meningkatkan kemampuan peserta didik karena scaffolding memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang lebih sulit. Dengan bantuan yang diberikan, baik oleh guru atau teman sebayanya, peserta didik dapat mengatasi tantangan yang berada di luar kemampuan mereka. Dukungan ini memungkinkan peserta didik untuk berkembang secara bertahap dan mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, siswa menjadi lebih mandiri dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks tanpa bantuan. Dengan demikian, scaffolding dalam ZVD membantu peserta didik untuk mengoptimalkan potensi belajar mereka. Baiklah, sekian kampanye praktik baik yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.